Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, NIM 1831452011189. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi dan peternakan. Bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologis sehingga menjadi produk yang berguna. Ciri-ciri utama bioteknologi adalah adanya benda biologi berupa benda mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan. Adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri, dan produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Dalam bidang peternakan, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi, dan hormon pertumbuhan. Contoh vaksin untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia, vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetole pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Manfaat bioteknologi dalam peternakan. Pemanfaatan biologi pada bidang peternakan pun sudah sedemikian besar. Dengan menerapkan pengetahuan cabang-cabang biologi seperti zoologi, anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, biologi reproduksi, embriologi, dan biologi molekuler atau rekayasa genetika, para peternak dan masyarakat yang lebih luas telah dapat menikmati hasilnya. Melalui penerapan ilmu-ilmu tersebut telah banyak dihasilkan ternak varietas unggul. Di antaranya adalah ayam penghasil banyak telur, ayam pedaging, sapi pedaging, sapi penghasil banyak susu, dan domba pedaging. Dalam usaha perbanyakan teknik kawin silang hibridasi dan teknik kawin suntik inseminasi. Dengan teknik inseminasi buatan dapat dihasilkan keturunan sapi atau domba yang diharapkan tanpa mengenal musim kawin serta tidak melibatkan sapi atau domba jantan. Bioteknologi peternakan. Bisa kita lihat di sini ada kambing Etawa yang terkenal dengan susu kambing Etawa, dan ada sapi. Dan sapi ini akan diambil produksi susunya dan dagingnya. Mari kita ke materi. Bioteknologi peternakan. Saat ini, para ilmuwan menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan, misalnya dikembangkannya hewan transgenik melalui rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik ini digunakan ilmuwan untuk penelitian, untuk menanggulangi jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu, misalnya meningkatkan produksi susu agar tahan terhadap penyakit, menghasilkan daging yang berkualitas. Jenis-jenis yang mana saja hewan transgenik? Saya akan jelaskan saat ini. Sekarang contoh kambing biasa dan sapi biasa. Di sini dilihat kambing biasa dan sapi, di samping juga sapi biasa. Dan juga dagingnya sedikit dan kurang berkualitas, sehingga para ilmuwan mengembangkan bagaimana sapi dan kambing ini memiliki susu dan daging yang berkualitas, maka dikembangkanlah hewan transgenik. Contoh hewan transgenik yaitu sapi. Sapi ini digunakan untuk hewan transgenik untuk modifikasi anatomi fisiologi ternak itu sendiri. Contohnya, sapi ini diambil gennya lalu disisipkan ke kambing yang mengandung. Kemudian gambar di samping sebelumnya, kambing ini diambil juga DNA-nya dan disisipkan ke kambing yang mengandung. Pengembangan sapi transgenik. Pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Kenapa ini dikembangkan? Karena sapi ini akan diambil susunya, maka dari itu harus tahan dari penyakit dahulu. Contoh sapi penghasil susu. Bisa kita lihat gambar di bawah ini, sapi yang telah ditransgenik sehingga bisa menghasilkan susu. Susunya ini bisa diperah dengan modern ataupun secara tradisional. Cara pengambilan susu sapi. Bisa kita lihat gambar di bawah ini, cara pengambilan susu sapi
ini dilakukan dengan modern karena telah dihubungkan dengan alat-alat. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormone bovin somatotropin atau BTS yang kemudian disuntikan pada sapi perah. Bisa juga membuat sapi perah transgenik yang mampu menghasilkan hormone BST lebih banyak sehingga produksi susu meningkat. Contoh transgenik sapi pedaging. Bisa kita lihat gambar di bawah contoh sapi transgenik sapi pedaging, yaitu bisa kita lihat dengan posturnya yang tinggi dan besar dan memiliki banyak daging. Begitupun juga di sampingnya. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengode lisotapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetik ini dapat dikembangkan sapi pedaging yang berkualitas dan tumbuh dengan cepat. Jadi, kualitas tinggi, waktu pertumbuhan yang cepat artinya menghasilkan income yang banyak bagi peternak sapi. Sekarang contoh transgenik pada kambing pedaging. Bisa kita lihat gambar di bawah ini contoh transgenik kambing pedaging. Di sini kambing yang besar dan daging yang berkualitas yang dihasilkan transgenik pada kambing. Bisa kita lihat gambar di bawah ini. Contoh kambing penghasil susu. Sekarang contoh transgenik kambing penghasil susu, bisa kita lihat gambar di bawah ini contoh kambing penghasil susu, dan slide sebelumnya itu contoh kambing penghasil daging atau kambing pedaging. Bioteknologi peternakan pertama kali yang terkenal yaitu cloning domba doli, di mana mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain dimasukkan ke nukleus donornya dan mengambil sel telur yang ada di dalam ovarium domba betina, dan 2 sel dimasukkan menggunakan sengatan listrik. Kemudian sel disatukan dan mulai membelah. Kemudian embrio dimasukkan ke dalam uterus domba. Embrio berkembang menjadi seekor domba doli sehingga menghasilkan domba cloning. Terima kasih. Kesimpulan dari bioteknologi peternakan yaitu, dengan demikian, pada prinsipnya bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup, mikroba, tumbuhan atau hewan, beserta sistemnya, sehingga menghasilkan bahan atau sumber daya yang memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi pada peternakan sudah menimbulkan kemajuan dan menguntungkan bagi manusia, dari bioteknologi yang tradisional hingga menjadi bioteknologi yang modern. Terima kasih.